Republik Indonesia. Kepada siswi Min2 Pontianak dipersilakan untuk mengalungkan cindera mata kepada tim pendamping inovasi madrasah. Silakan anak-anak. Dari siswi Min2 Pontianak, silakan. Persembahan yang telah kita saksikan bersama kepada tim pendamping inovasi Madrasah Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Kasih Mapolda Kota Pontianak, yang terhormat tim pendamping inovasi madrasah dan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat pengawas Min2 Pontianak, yang terhormat Kepala Min2 Pontianak,
Yang terhormat Dewan Guru dan Staf TU Min 2 Pontianak. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Nurul Izzati Nisa. Kepada Ananda Nurul Izzati Nisa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Utami SPD. Kepada Ibu Sri Utami SPD disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah.
bahana di pesada bumi Nusantara. Mengemban amanah mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAMIMTSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo ayo bergatra. Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya nyata. Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kota Pontianak, yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Neneng LMMTD selaku tim pendamping inovasi madrasah dari Pusdiklat Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha Indo Pontianak. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya sehingga kita dapat melaksanakan tugas aktivitas kita sebagaimana biasa. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita mengadakan pertemuan di ruangan ini dalam rangka kegiatan program inovasi Mindua Pontianak. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Neneng yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kami
yang tentunya nanti beliau akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan tidak lupa pula kepada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah yang juga sudah hadir bersama-sama kita, dan beliau juga nanti akan memberikan arahan, dan juga terima kasih atas support beliau kepada kedua pontianak ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kasih Kena beserta Ibu Nenek yang kami hormati, alhamdulillah setelah beberapa bulan yang lalu kami mengikuti pelatihan tentang inovasi madrasah, dan dari hasil pelatihan itu alhamdulillah sudah kami tindak lanjuti, dan dengan demikian kami merasa bahwa inilah pelatihan yang ada tindak lanjutnya, dan kami informasikan kepada kawan-kawan guru bahwa setiap program-program yang kita canangkan, program itu akan berjalan kalau ada dukungan dari semua pihak. Begitu juga dengan inovasi yang kita lakukan. Baiklah, tidak berpanjang kalam lagi, kami lanjut dengan inovasi-inovasi yang kami lakukan di dua pontianak ini. Yang pertama yaitu perpustakaan digital. Nah, ini perpustakaan digital dimulai dari adanya tawaran dari pihak ketiga yang menawarkan bahwa suatu aplikasi perpustakaan. Nah, keistimewaan dari aplikasi perpustakaan ini yang pertama adalah dia tidak memerlukan ruang yang besar, di mana saja bisa dikelola perpustakaan ini. Itu yang pertama kelebihannya. Karena apa? Karena sementara ini kita masih kewalahan dengan ruang perpustakaan. Walaupun ada memang ruang perpustakaan, tapi kalau secara manual dengan jumlah siswa yang 1.200 lebih ini, rasa-rasanya tidak memadai. Nah, oleh karena itulah inilah solusi yang kita tawarkan, kepada masyarakat dan khususnya kepada anak didik kita. Kita memberikan pelayanan perpustakaan dengan sistem digital. Nah, ini anak-anak nanti ini keistimewaan yang kedua adalah anak-anak di mana saja bisa pinjam buku, mau di rumah sambil baring-baring bisa buka aplikasinya. Karena nanti setiap siswa itu kita berikan passwordnya. Nah, kita bekalkan dengan passwordnya. Jadi misalnya dia mau baca buku cerita, misalnya sambil jalan-jalan dengan orang tuanya ke mall, itu juga bisa. Nah, pokoknya jelas kalau dia sudah punya Android, di mana saja mereka sudah bisa pinjam buku itu. Dan kemudian utamanya lagi adalah dia pinjam buku ini tidak perlu bilang-bilang lagi dengan orang penunggu perpustakaan. Kalau manual kan, Bu, pinjam buku, kata ibunya, ya silakan dipilih, cari. Setelah dapat ditulis, kemudian diberi waktu. Ini nanti seminggu kembalikan ya nak. Nah, dengan sistem ini tidak perlu lagi seperti itu. Dengan sendirinya aplikasi itu, sistem itu akan memberikan waktu. Misalnya dia 3 hari misalnya atau 1 minggu. Dengan sendirinya sudah dijadwalkan di aplikasi itu. Nanti sudah 1 minggu, tinggal anak itu klik kembali. Nah, kalau misalnya biasakan kalau dia mau pinjam misalnya judul A misalnya, itu sudah dipinjam oleh anak yang lain, dia itu nanti akan muncul. Oh, ini judul A ini sudah dipinjam selama 1 minggu. Dia antri di situ, di aplikasi itu.
selama 1 minggu dengan otomatis nanti dia baru dapat. Itulah diantara kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi perpustakaan digital itu. Karena memang sekali lagi kalau yang seperti ini tentunya tenaga perpustakaan itu hampir cukup 1 orang saja tenaga perpustakaan itu. Jadi kalau yang punya tenaga perpustakaan 3 atau 4 orang, otomatis nanti yang 3 orang atau 2 orangnya itu mau dialihkan ke bidang yang lain. Inilah kelebihan dari perpustakaan digital. Jadi itu kemudian yang kedua, inovasi yang kita lakukan adalah program tahfiz. Nah, inilah kita harus menyimbangkan antara keagamaan dengan yang umum. Tentu orang di madrasah itu melihat, yang pertama kali dilihatnya adalah di madrasah itu pelajarannya itu pelajaran agama, tentunya itu yang dilirik oleh masyarakat kita. Nah, di Dua Pontianak merasa itu belum cukup kalau kurikulum yang reguler, yang reguler. Jadi kami berusaha menambah jam pelajaran itu dengan ekstrakurikuler menghafal Al-Quran dengan target yang memang kita belum berani secara muluk-muluk lah ya. Kita 6 tahun lulus Dua Pontianak, kita harapkan sudah hafal juz 30 minimal itu. Yang walaupun dalam perjalanan, karena memang ada siswa kita di luaran itu yang menambah hafalannya, ada yang juga sampai 5 juz ya Bu, ada ya. Nah, 10 juz juga ada, alhamdulillah. Nah, itu kita terbantu dengan program-program yang ditawarkan oleh pihak luar. Nah, ini tahfiz. Nah, di Dua kita laksanakan tahfiz ini setiap hari Sabtu. Itu yang khusus waktunya. Namun walaupun demikian, kemarin kami sudah sepakat bahwa ada target-target. Misalnya kelas 1 itu surah-surah pendek berapa surah, dan sudah kami buat semacam buku saku. Nah, di buku saku itu sudah tertera surah-surah yang harus dihafalkan oleh siswa kelas 1 misalnya. Nah, nanti ketika dia kelas 6, kelas 1 kelas 2 selesailah juga dia juz 30. Dan kami yakin dan percaya bahwa kalau orang tua misalnya anaknya itu tamat dari Dua Pontianak dan sudah punya hafalan juz 30, itu luar biasa bangganya orang tua itu. Jadi insya Allah program-program yang seperti ini tentu harus didukung oleh semua pihak, baik itu guru umum, kemudian apalagi yang guru Al-Quran hadis itu lebih-lebih lagi. Guru-guru umum pun juga harus ikut terlibat di dalamnya. Artinya mendorong anak-anak kita supaya terus menghafal Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Nah, ini videonya di awal sebelum belajar ini mereka mengulang-ulang dulu hafalan mereka. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga program menimbang sampah. Pasti nanti itu ada kerjasama untuk SPD SAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami muliakan dan kita muliakan bersama guru kita, tamu agung kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Angga Nining LM MPD yang hadir bersama kita di ruangan B2 Pontianak. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu istiqomah membimbing kita warga madrasah khususnya di B2 Pontianak. Yang kami banggakan Kepala B2 Pontianak Pak Aswad, yang kami hormati Ibu Pengawas, yang kami banggakan Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, yang sakit tim di B2 Pontianak. Saya tidak akan berpanjang lebar, namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ada kondisi saya kurang dapat 2 hari ini kurang begitu sehat, tapi karena Pak Aswad komunikasi akan datang Bu Nining, maka saya semangat dan alhamdulillah sembuh langsung. Karena kami tahu Bu Nining ini orangnya bukan membawa malapetaka, tapi membawa manfaat. Orangnya murah senyum, namun tapi PR masih untuk warga B2, tolong Bu Nining nanti malam bawa jalan ikut sambil menikmati durian atau apa. Jadi hanya cium baunya aja Bu ya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, terutama Ibu Nining, tadi sudah kita dengarkan bersama yang dipaparkan oleh Pak Aswad selaku Kepala B2 Pontianak. Alhamdulillah Bu, kami atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Kasih Penbis, Kasih Penmas, sangat bangga dengan B2 Pontianak karena satu terobosan itu di zaman era digital yang sekarang ini baru di B2 ini yang telah berinovasi membuat perpustakaan digital itu. Dan ini sebuah kebanggaan kita. Artinya kita mengurangi ruang, betul kata Pak Aswad tadi, tidak bertumpuknya sebuah eksempel buku, itu sangat betul. Mengurangi banyaknya petugas itu sangat betul, sangat efisien sekali. Bahkan dari rumah juga bareng-bareng mau pinjam buku itu bisa. Dan ini tolong dipertahankan, bukan hanya karena mau persentase atau menyampaikan di depan Bu Nining. Jadi tolong kan tentang perpustakaan digital ini sebuah terobosan yang sangat berinovasi. Saya pikir khususnya di B2 Pontianak ini semua berkat mungkin pasca pertemuan di Hotel Mahkota ya Pak Aswad, sehingga Bu Nining membuat sebuah tantangan agar madrasah membuat inovasi, dan ini salah satu inovasi di B2 Pontianak. Yang kedua tadi, saya terkejut juga di usia ini anak udah ada buat minuman di depan kita. Jadi ini sebuah inovasi juga di B2 Pontianak. Ini mudah-mudahan kalau kemarin diborong oleh Pak Bu Camat, mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota sampai Gubernur juga bisa memborongnya. Dan ini tolong teman Dikmin buat sebuah apa istilahnya itu momen sehingga bisa mendatangkan Pak Wali Kota atau era, sehingga inovasi yang dilahirkan Dikmin itu bisa diketahui. Lebih-lebih nanti tolong dipublikasikan, disebarkan di media YouTube dan lain sebagainya. Karena banyak warga madrasah ini pun inovasinya banyak, tapi karena kurang menguasai media sehingga kurang dikenal. Jadi tolong kita juga peranlah di media. Kok orang jahat berperan di media, kita orang bagus-bagus kok nggak mau berperan di media. Jadi jangan ketinggalan ekspos inovasi yang ada di B2 ini. Yang selanjutnya tadi masalah tahfidz, ini memang sebuah kelebihan di madrasah. Tadi udah juga ini di ruangan Pak Aswad juga diskusi. Kalau kita tidak membuat sebuah terobosan anak tahfidz, baik itu juz 30-nya, sehingga nggak ada perbedaan antara sekolah umum dengan madrasah. Supaya nampak, maka inovasi itu, inovasi diantaranya adalah tadi tahfidz.
Ya kalau toh anak dah hafal juz 30, saya yakin gurunya ini udah lebih dari juz 30, sehingga nggak khawatir lagi untuk jadi imam sholat tarawih. Jadi itu, jangan anaknya yang hafal juz 30 lalu gurunya ini masih al-ikhlas terus jadi imam al-ikhlas terus. Jadi itu kurang inovasi. Jadi tolong ya. Jadi ini saya yakin Allah bisa itu karena biasa. Kalau udah dibiasakan di sini, insya Allah min 2 ini bisa dalam segala-galanya. Yang terakhir dari kami berharap kepada warga min 2. Tadi Pak Suwadah mengatakan, sehebat apapun yang dilahirkan oleh satu orang di min 2 dan didukung oleh banyak orang, maka akan hilang inovasi itu. Tapi kecil ide inovasi itu, tapi didukung oleh banyak orang stakeholder yang ada di min 2, insya Allah inovasi itu akan muncul dan akan terbukti. Jadi pesan saya adalah untuk melahirkan sebuah inovasi itu bangun dulu komitmen kebersamaan di min 2, kekompakan. Karena tidak mungkin kita akan bisa berinovasi kalau udah di dalam itu tidak kompak. Dan alhamdulillah di min 2 ini sangat kompak, Bu, yaitu menampung 1.261 siswa. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah kebanggaan. Dan kalau toh tidak dibatasi karena ruang, insya Allah bisa 2.000 siswa min 2. Karena yang daftar 700, yang diterima hanya 200. Mengapa? Karena memang ruang kelas. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kemarin kami min 2 sudah didatangi oleh PUPR. Biasanya PUPR ini memberi bangunan yang sangat banyak dan sudah juga datang ke kantor nanya tentang BNN, dan kami sudah masihkan data min 2. Insya Allah tahun 2023 mungkin kami di Kota Pontianak khusus min 2 ini disentuh oleh bangunan PUPR. Kalau udah dibangun oleh PUPR kayak di Man 1 Pontianak itu 4 lantai berjumlah 40 ruang kelas, Bu. Semuanya WC-nya itu pakai ya yang sudah berkelas kayak di hotel. Jadi mudah-mudahan min 2 ini tidak ada kendala sehingga bisa dibangun oleh PUPR tahun 2023. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap kepada Ibu Dewi di tengah kesibukan beliau, mumpung ada waktu bersama warga min 2, tolong inovasi yang telah dibuat oleh teman min 2, saya yakin masih sangat banyak kekurangan. Oleh sebab itu kami berharap dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ibu ini, bimbinglah teman-teman kami di min 2 tentang inovasi apa lagi yang harus kami lakukan sehingga memunculkan menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Kami mungkin tidak bisa menunggu sampai selesai, mohon maaf kepada Ibu ini, karena di waktu yang bersamaan juga kami harus hadir di min 3, sama juga dengan acara pendampingan ini. Oleh sebab itu kami janji di min 3 itu setengah 10 lah saya bilangkan, karena saya harus menghadiri di min 2 karena kelebihannya, karena min 3 itu cowok, min 2 ini cewek Bu Nining, maka saya mendahulukan Bu Nining. Jadi terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Rais SPD Ekonomi. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh tim pendamping inovasi Madrasah Istiqlal Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Anda Nene LM MPD dengan hormat disilakan.
Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadan yang terhormat Bapak di Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Pontianak beserta seluruh jajarannya, beserta guru-guru kebanggaan kita semuanya, yang kita banggakan ibu pengawas yang telah mendampingi madrasah ini dengan ikhlas dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk silaturahmi di ruangan ini di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Guru yang baru datang tentu habis doa siswanya gara-gara beliau yang datang, jadi harus meninggalkan kelas. Ya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam barzah kepada alam ilmiah, sehingga berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan, berbagai inovasi sudah Bapak Ibu lakukan dalam membelajarkan strategi kebanggaan kita, masa depan kita, generasi kita untuk menjadi anak yang cerdas bukan hanya di sisi pengetahuannya saja.
anak-anak nasional juga berangkat, nanti provinsi kapan juga anak jadi. Seberapa banyak keterlibatannya dalam membina madrasah ini, dalam tahfidznya atau dalam kreasi-kreasi tadi yang dijadikan inovasi oleh Pak Aswan? Paling kan selama ini tuh memang karena kawan-kawan udah kompak-kompak bagus, jadi hampir aku pas saya kesini tuh udah dibuat semuanya gitu lah. Jadi tinggal melihat saja. beli semangat. Dari ibu pun sering cek juga bagaimana buatnya. Kan beda gayanya kalau lagi di sana. Terus yang pelaksanaan inovasi itu, Ya. apakah Bapak monitor secara rutin, kemudian ada instrumennya, kemudian di TL secara berkelanjutan gitu, ketika kita kan Bapak pakai instrumen nih, Ya. kemudian dilihat hasilnya mungkin ada yang kurang atau lebihnya seperti apa, nah kemudian ditindaklanjuti seperti apa. Kemarin memang kita tahap awal itu kan kita programkan dulu, kemudian nanti di dalam rapat rutin itu kan biasa sebulan sekali itu. Nah itu nanti kita minta masukan dari tuan-tuan dulu, apa yang selama ini jadi hambatan, misalnya itu jadikan catatan. Nah, misalnya kurang tenaga pengajarnya waktu ekskul misalnya, nanti kita usahakan gimana caranya lah seperti itu. Kemudian seperti dari perpustakaan digital misalnya kan, nah itu terus kita pantau lah. Nah,